Hello everyone. We can say that English is our second language. The power of English. It helps to communicate more effectively in so many parts of the world. But what is the urgency of using English? Kembali bertemu di program BIN, Bincang Inspiratif bersama saya, Dimas Zamrullah, yang akan mengulik pembahasan mengenai urgensi penggunaan bahasa Inggris. Namun, saya tidak sendiri. Saya bersama dengan narasumber expert kita, sekaligus dosen pengampu mata kuliah Bahasa Inggris dan Teknologi Informasi di Universitas Amikom Purwokerto, yaitu Mr. Syaiful Amin MCom, atau biasa kita sapa dengan Mr. Amin. Hello, good afternoon, Mr. Amin. Afternoon. It's nice to meet you Nice to here. meet you too. Anyway, thank you for inviting me to being here. Yeah. How are you today? Good? Yes, as always. I'm just great, and even though it's fasting, I'm so excited to be here to take with you guys here. Anyway, thank you so much for having me here. I like your spirit, sir. Of course, you have to, right? For the first, I would like to say thank you so much. You can come first, like you spend your time to take this time, right? To take this opportunity and this bincang acara, bincang inspiratif program. Thank you so much. Thank you anyway. So come on to going to the topics today. It's about urgency of using English. Okay. What is your opinion? What do you think, sir? Melihat urgensi penggunaan bahasa Inggris, especially for the college student, for me. Yeah. Okay. Anyway, it's in bahasa ya. Yes, In bahasa or everybody. Ngomongin urgency di dalam bahasa Inggris, moreover buat college students atau mahasiswa gitu ya. Kalau saya bilang it is urgent in 2023, moreover when you face for the next years kayak 2004 dan selanjutnya itu, buat saya sangat urgent. Why? First, komunikasi kan. That's right. Apalagi mahasiswa sekarang butuh banget yang namanya teknologi, kemudian di komunikasi itu, kemudian mencari data. Sometimes nih, as a lecturer, I'm a lecturer anyway, ketika kita mau mencari sumber atau bahan atau topik, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia di dalam pencarian website maupun yang lain-lain gitu ya, Google, sometimes mentok cuman gitu-gitu aja gitu. Tapi ketika kita menggunakan bahasa Inggris, itu bisa lebih range-nya itu lebih wide gitu, lebih lebar lagi gitu. Kemudian kayak misalnya tentu saja ketika mahasiswa mau bikin jurnal gitu kan, atau penelitian, pasti kita butuh yang namanya data lebih gitu kan. Nah, dengan menggunakan bahasa Inggris itu pasti data atau informasi yang kita dapatkan itu akan lebih banyak lagi gitu. And don't forget, kalau ngomongin di bahasa Inggris tahun sekarang ini untuk komunikasi gitu ya. Di dalam komunikasi, kalau kita bisa bahasa Inggris, kita bisa komunikasi dengan berbagai orang di seluruh dunia. Kemudian wawasan kita itu nambah banyak gitu ya. Terus ketemu banyak orang dan yes, life is never flat, Life is never flat actually when we know about English. Yeah, that's right. So talking about the urgency, yes, for the college students like you guys atau mahasiswa gitu ya, it's really important and you need it anyway. Pasti harus ya kita sebagai mahasiswa. Betul, setuju. Tapi banyak nggak sih yang berpikir bahwa English is really difficult? Oh God, yes. English is really hard. Okay. Like they don't want to study because they feel like that about English. Yeah. By my own experiences gitu ya. So I teach English from 2010. It's 2023. It is about 13 years. Banyak mahasiswa atau siswa yang dulu pernah saya ajar, they said it too gitu ya. Jadi mereka juga bilang, apa sih bahasa Inggris itu susah banget, kenapa gitu. Yang mereka lupa adalah mereka itu
pernah kecil, pernah jadi bayi, mereka belajar bahasa itu dari bayi juga. Terus bahasa Indonesia karena setiap harinya itu ngomong bahasa Indonesia. And the thing is, kenapa kok susah sekali? Karena mereka nggak mau praktek. That's it gitu. Prakteknya gimana? Sesimpel gini aja. Saya duduk gitu ya. Kalau ketika kita masih bayi atau masih kecil ngomong, lagi ngapain, lagi duduk gitu. Itu kan diucapin. Sering diucapin jadi apa namanya ngerti, terbiasa. Tapi karena mereka itu ya nggak terbiasa untuk ngucapin itu, so it is so difficult for them. Pasti karena beberapa kosakata ya apa ya verbs ya. Ya itu kosakata lah ya di dalam bahasa Inggris, vocabularies. Karena keterbatasan vocabularies dalam bahasa Inggris. Nggak usah deh kita ngomongin accent-nya gitu ya. Kalau accent absolutely udah lebih susah lagi untuk dimengerti gitu ya. Mau accent Cockney lah, accent British Cockney lah, atau American itu kita nggak ngomongin itu gitu ya. Tapi dari sisi apa namanya ya, kebiasaan aja itu membuat kita lebih susah gitu. Tapi yang paling penting memang vocabularies dulu sih. Apa namanya kata-kata yang ada di dalam bahasa Inggris paling nggak kita tahu dulu gitu. Mungkin dari kata-kata basic kayak dari bangun tidur apa, betul. Terus berjalan, duduk, betul. Gitu ya? Nah, kadang kan kita sudah tahu itu gitu ya, kayak misalnya tidur itu sleep, berjalan itu walk gitu ya. Wake up. But the problem is we don't speak it gitu. Jadi ya udah kita tahu aja gitu. Kalau kita suruh nulis, nulis aja tahu gitu. Baca tahu aja gitu. Tapi kalau kita ngomong itu it is so fucking freaking hard gitu for apa ya kalau bukan orang native gitu ya. Kalau bukan orang native ya karena nggak terbiasa aja jadi sulit banget gitu. Kaku gitu ya. Kaku iya kaku bener. Kurang pengucapannya nggak se-often as like native speakers. Iya. Karena biasanya memang ngobrolannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia betul. Karena sekali lagi nggak terbiasa aja gitu. Jadi kalau kita ngomong walk aja 10 kali gitu, lama-lama juga udah enak aja gitu ya. So actually mindset juga gitu ya, mindset block. Jadi mereka udah berpikir Inggris itu susah gitu. Makanya kalau setiap kali kelas bahasa Inggris saya itu di pertama mereka harus bilang English is easy 3 times. Iya, English is easy gitu. Jadi ya hilangkan dulu mindsetnya dan itu paling penting buat saya, buat teman-teman mahasiswa juga. Saya selalu bilang kalau di kelas, kalau kalian ngerasa apa namanya ya susah dan nggak bisa bahasa Inggris, hilangkan dulu itu mindsetnya. Kalau susah ya berarti dipelajari. Kalau pelajari mulai sabar gitu. So yeah, actually it is easy when kalian itu dapat apa namanya ya motivate yang besar aja untuk bisa gitu. So. Actually, I want to join your class. Oh, God. Anytime, look, you can come into my class, yeah. Sure, I hope so. I think that's so fun. Yeah, because in my class, the first time is not directly studying like grammar or the other thing. No, the first time in my class, you have to sing. Really? Yeah, you guys have to sing in my class. Ask my students here. They will sing and they will feel like, it's building up the spirits, for them gitu ya. Terus kalau mereka udah seneng, terus pengen tahu artinya apa gitu ya. Translating is one of studying, one of the method buat saya gitu. Jadi enjoy dulu, kemudian having fun. Then they're interested in English, then they just want to speak English. Make them interested first in English. Exactly. They will learn to study more about English. They will study themselves when they know it already. Okay. Right? So, thank you, sir. Yeah. All right. Go to the next question maybe. Okay. About the urgensi utamanya nih, sir, dalam penggunaan bahasa Inggris, terutama buat kita sekarang di era digital. Seperti apa itu, sir? Apa urgensi utama? Bisa dikatakan di era digital ini kita menghadapi era yang worldwide, let's say.
yang kita bisa komunikasi dengan siapapun gitu ya. Kemudian some apps juga sudah banyak yang menggunakan pakai bahasa Inggris gitu. And kalau kalian tahu juga Japan sendiri yang menutup banget bahasa Inggris sekarang sudah buka gitu. Di kita yang dari dulu dibuka, why not gitu kan. Kita itu harus apa namanya, at least tahu dulu gitu, belajar dulu. Jadi ya urgensinya sangat tinggi lah. Paling tidak kita tahu untuk ya balik lagi apa namanya, apalagi di ilmu komunikasi gitu ya, berita tentang dari luar berita apapun gitu, kita bisa tahu gitu. Informasi. Itu juga menjadi landasan ya, kita gampang sebenarnya buat belajar bahasa Inggris karena dengan adanya era digital ini secara mudah kan. Betul. kita jadi dengan cepat punya teman dari luar, bisa mendapat informasi dari luar juga, dari berita-berita. Means easier gitu. Yeah. Kalau untuk anak sekarang itu easier kalau saya bilang gitu ya. Tapi biasanya kan memang dengan adanya kemudahan, biasanya menggampangkan, akhirnya lalai. You know what, the first time I study English, aku harus ke Pare, Jawa Timur. You ever been there? Yes. I ever been there. Oh too. goodness, with the people from there. Where did you study there anyway? In BC English. Yeah. Oh my I god. studied there 9 months. Me too. Really? In MS, right? Master Right. System. Oh my god. Why we talk about this? God, I'm sorry. We don't need to talk about it. I'm sorry, guys. This is our Yeah. Yeah. Finally we met here. Oh my god. I'm sure you're my junior anyway. Yeah, I'm a junior. Just kidding. Yeah. Okay. All right. Sorry. Back again to the topic. What's that? About perbedaan, the differences between menggunakan bahasa Inggris umum atau dengan menggunakan bahasa Inggris buat khusus dan bisnis. Oke. Bedanya? Pasti ada bedanya gitu ya. Ketika kita mau berbicara Inggris untuk keseharian, itu kan ya udah keseharian aja, direct, yang penting kita bisa ngomong sama-sama tahu gitu. Tapi ketika kita harus it's for some clients ya, yang saya pernah dapatkan dulu. Jadi buat saya, pengalaman saya, bahasa Inggris yang paling susah adalah di kedokteran. Karena kita harus nemuin istilah-istilah di kedokteran dan kita harus cari di kamusnya. Absolutely, antara yang biasa, yang umum sama yang special purpose itu beda-beda. And nowadays, karena saya itu di IT juga gitu kan, untuk beberapa klien saya itu klien-klien IT gitu. Jadi untuk beberapa vocabularies di IT, sudah terbiasa lah. Tapi ketika kita ketemu sama klien dari kedokteran katakanlah, itu buat saya agak tricky gitu. Jadi harus cari di kamus lagi, vocabs ini artinya apa, maksudnya apa gitu ya. Pasti ada perbedaannya gitu lah. Pengalaman ya, ngobrolin pengalaman saya di dunia bahasa Inggris. Pas ketemu ada vendor dari Jakarta sih sebenarnya itu, tapi dia bikin anak perusahaan di sini gitu. Ada game dari Jepang, gamenya udah dalam bahasa Inggris, tapi mau masuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah mereka nggak punya dong, karena saya ditunjuk gitu, Eminem come here ya, oke, project ya, oke. Jadi saya dapat project itu. Nah pas sudah dapat itu, terus saya bikin tim akhirnya itu. Jadi kita translate gamenya game Jepang, bahasanya bahasa Inggris, dijadikan ke dalam bahasa Indonesia. Waktu itu gamenya kalau nggak salah tentang apalah itu, keuangan untuk di perusahaannya mereka sendiri gitu. Dan it was so interesting gitu, ketika kita harus mentranslate bahasa-bahasa yang ada di IT gitu, itu tricky banget buat saya gitu. Cuman karena udah terbiasa kayak gitu, sudah makin asik aja gitu ya. Jadi ya untuk penggunaan bahasa keseharian sama yang bisnis itu memang beda banget. Bisnis untuk surat menyurat apalagi itu lebih formal lagi, kayak emailing gitu ya. Itu lebih formal lagi dan menjengkelkan sih buat saya. Kalau saya suka yang biasa aja, natural aja. I like speaking more than Yeah, like that basic. Yes, yeah.
Exactly. Talking about business, oh my god, I got a new vocab again. Yeah, exactly. But you have to. Kalau misal nggak seperti itu, kita nggak improve bahasa Inggrisnya gitu. Apalagi untuk mahasiswa sekarang gitu ya. Banyak lah kalau saya bilang dengan adanya bahasa Inggris, vocabnya nambah, pengetahuan kita. Kalau vocab baru, pasti pengetahuan kita lebih baru lagi gitu. Karena kita banyak hal belajar gitu. Dari CCU yang sering banget CCU. You got CCU in BEC. Iya, sertifikat. Cross culture understanding. Kita kan belajar tentang perbedaan culture antara negara satu dengan negara yang lain. Satu vocab kemudian dibahas. Ini sangat luas sekali kalau di dalam bahasa Inggris itu. Ya, you'll know when you study English anyway. Yes, sir. I talk too much, eh? It's okay. You're fun, very fun. Alright. Then berarti memang diharuskan ya bagi setiap orang untuk menguasai bahasa Inggris. Apalagi buat kita ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan. Oke. Kalau diharuskan, I would say no ya. Enggak ya. Kalau misalkan diharuskan, nggak fair juga sih rasanya. Kita realistis saja where we are gitu. Kita kerjanya di mana gitu. Nah, kalau kayak misal as a butcher, apa sih butcher bahasanya? Butcher. Oh, pemotong daging. Iya, pemotong daging, yes. Kemudian kayak petani yang mereka kerjanya itu tidak berkomunikasi. Fisherman juga, I think nggak perlu ya kalau itu ya. Tapi kalau misal kita dibikin-bikin katakanlah, ya nggak bikin-bikin juga ya. Misal di dunia pertanian gitu. Tapi kita bagian yang impor-ekspornya. Nah kan berarti pertanian bisa juga tuh ada bahasa Inggrisnya juga yang orang perlu tahu bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan orang luar. Intinya kalau bahasa Inggris yang berkaitan dengan komunikasi, it's needed. Kalau tapi kerjaan yang biasa-biasa seharian aja kayak penjual ya kalau penjual internasional harus ya. Kalau yang penjual biasa atau misalnya apa namanya farmer, petani kayaknya dia harus fokus nanam aja gitu ya. It's enough ya. Iyalah. Jadi nggak harus banget kalau bisa bahasa Inggris. Depend on where you are sih sebenarnya. Iya kan? Sorry. Berarti kan nggak semua pekerjaan mengharuskan kan, Sir? Tidak. Iya. Kerja di mana? Iya. Kalau pekerjaan itu biasanya yang mengharuskan pekerjaan seperti apa, Sir? Biasanya? Yang harus banget nih pekerjaan yang sepertinya harus menggunakan bahasa Inggris ya, itu kayak misal di corporate, let's say kayak di kedutaan gitu. Nah, kedutaan itu udah harga mati sih, bahasa Inggris itu harga mati. One of my student in other campus ya, dia juga mau kerja di kedutaan katanya, dan dia emang harus menguasai at least more than 3 languages, dia bilang gitu. What? Aku bilang gitu, yeah, 3 languages. Karena kita nggak tahu mau ditempatkan di mana juga, dia bilang kayak gitu. Kalau di kedutaan, intinya kedutaan lah. Kedutaan itu udah jelas bahasa Inggris itu nomor 1. Wajibun alaikum, wajib banget gitu. Wajib banget kalau bahasa Inggris di kedutaan. Itu instansi-instansi. Kemudian yang kedua ada di kayak multinasional lah, perusahaan multinasional lah. Yang kalian harus ketemu sama orang luar atau memang di perusahaan tersebut memang harus menggunakan bahasa Inggris. Ada memang beberapa perusahaan yang seperti itu. Karena we never know gitu, kita ditempatkan di Indonesia atau di negara lain gitu. Kemudian education lah, di pendidikan saya bilang emang harus banget. Moreover lecturer itu kayak harus banget sih. Iya, karena apa? Bukan hanya ketika harus ngajarin mahasiswa gitu ya. Bukan karena dosen bahasa Inggris aja, itu bukan gitu. Tapi at some point itu nanti ketika ada persyaratan untuk jabatannya dinaikkan atau promosi apa gitu, itu nanti ada requirement, salah satunya itu pasti bahasa Inggris gitu loh. Jadi di pendidikan di manapun lah, entah itu sebenarnya di SMA atau di kuliah juga. Kalau kuliah dosen sih udah pasti gitu ya, harus banget bisa bahasa Inggris, karena ketika mau ke jabatan ini harus ini, ketika mau ini harus ke ini gitu. Terus di mana lagi ya?
Kesehatan. Ya memang kalau berkaitan dengan komunikasi yang berkaitan dengan orang luar gitu ya, pasti butuh banget bahasa Inggrisnya. Apa namanya tadi? Ekspor impor, ya kan? Yes. Ekspor impor itu pasti banget lah. Terus yang jelas di pariwisata. Nah, ya kan? Jadi apa? Yes, tour guide, right? Yeah, tour guide itu pasti bisa bahasa Inggris, walaupun mungkin bahasa Inggris ngapak gitu. Tour guide di Baturaden beberapa itu, saya ketemu sama tour guide yang ada di Baturaden, mereka Inggrisnya ya Inggris ngapak aja gitu. Yang penting apa pede gitu kan, bahasa Inggrisnya itu pede gitu. Walaupun ngapak banget gitu ya kan gitu. Aksen ngapak. Iya, aksen ngapak. And that's not problem at all for me gitu. Ketika saya ngajar di kelas kebanyakan orang Purwokerto, Banyumas, Purbalingga gitu ya, saya minta mereka untuk membuat kalimat atau ngomong, itu mesti ngapak banget, and I'm proud of it gitu. Karena di negeri mana gitu yang bisa bahasa Inggris pakai ngapak? It's only us, guys. Karakteristik, iya, and that is not a problem at all. Yang penting you want to speak English aja gitu. Kalau di kelas saya itu seperti itu. Terus kayak apa namanya ya? Ngobrolin aksen gitu. Orang Inggris sendiri kalau ngobrol sama orang Scottish gitu, Skotlandia, dan mereka bahasa Inggrisnya itu seolah-olah seperti Scottish, itu orang Inggris nggak paham juga gitu. Jadi ya, loh ngapain gitu ya? Kita harus banget nggak pede gitu. Kenapa kita harus malu gitu? Ketika kita mau ngomong bahasa Inggris, yang penting udah pede aja sih dulu gitu. Hilangin mindset yang negatif. Iya, yang kalian rasa itu nggak bisa bahasa Inggris, you can do it. Karena I'm sure orang Indonesia itu easy to speak English. Iya. It's a research anyway. Kalau kita itu bisa banget se-easy itu untuk ngobrol pakai bahasa Inggris. Kayak orang Jepang bahasa Inggris kan kaku banget, iya kan? Kayak Makudonaru. Iya, McDonald aja. Yes, ya kan? Mereka menggunakan bahasa mereka sendiri. Iya, makanya lebih medok lagi kalau orang Jepang gitu. Oke. Nah, itu kan berbagai macam cara ya, Sir. Iya. Pasti kita harus tahu nih, misalnya nih, kita orang awam. Dan kita dituntut di perusahaan buat ternyata ada bahasa Inggrisnya gitu, Sir. Nah, cara ngatasinnya gimana, Sir? Mungkin, Sir. Kalau yang apa namanya, kita sudah ke kadung masuk perusahaan dan kita itu memang bahasa Inggrisnya kurang. That is problem actually kan. Yang paling utama nih, paling pertama kalau kita menghadapi hal seperti itu ya, kalian langsung pelajari dulu istilah dalam pekerjaan itu yang di dalam bahasa Inggris apa gitu. Nah, istilah itulah yang kita pelajari dulu, paling nggak ditulis kemudian dibaca berkali-kali dan kita tahu istilahnya itu dulu. Itu sih kalau misalnya tiba-tiba suruh Inggris atau dokumennya dalam bahasa Inggris semua kita nggak tahu. Nah, paling nggak kita belajar istilahnya dulu. Kayak yang seperti saya bilang tadi, ketika kita lagi dapat klien yang IT atau yang kedokteran, kita pahami dulu istilahnya. Karena nggak instan kan tiba-tiba gak bisa bahasa Inggris terus langsung harus bahasa Inggris kan bingung. Nah, pasti kita ada waktu lah, spare waktu untuk pelajari dulu istilah-istilahnya. Kemudian kalau sudah ya sering baca aja gitu, sering baca saja, sering baca karena one of my uncle said kalau kamu pengen bisa bahasa Inggris read more. Iya, cuman gitu aja. Karena kita biasanya kalau ngafalin vocabulary by one gitu ya. This is so difficult, right? Tapi kadang kalau kita baca, kita tahu gitu. Iya, kalau baca nanti ada lagi di line berikutnya, ada lagi di line berikutnya, dan itu kekuatan membaca lebih besar daripada kita menghafal sebenarnya. Jadi setelah tadi itu tahu apa namanya beberapa istilahnya di dalam pekerjaan, kemudian membaca, kemudian cari partner. Nah, ada poin. Ya, yang mau. Iya kan? Kadang kan kalau udah di dunia kerja, apaan sih gua sibuk. Nah, itu kadang kalau ngatasi itu, aduh sakit hati atau apa, nggak apa-apa. Kalau kita lagi belajar, ya udah kita lanjut aja gitu ya. Cari partner yang lain, cari teman yang lain untuk ngobrol. Yang penting bisa ngobrol. One of my experiences when I study Mandarin, I took Mandarin too, I got a partner because mereka semua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. So I talk to
cat, you know. Aku bicara dengan kucing dan it was so crazy anyway. Tapi aku butuh untuk mengungkapkan kalau aku lagi belajar aja gitu. So it's like a crazy man there back then 2009. Yeah, like speak in front of the mirror, same. Exactly, yeah. That's one of the method gitu ya. Jadi ya itu tadi, itu juga bisa sih ngobrol di depan kaca gitu kan. Mungkin kalian mau presentasi atau apa, terus nggak pede ya udah latihan aja dulu di kaca seperti itu. I guess communication students know about how to speak in front of people, right? Yeah. Okay. Okay. Actually, I was wondering, yours lecture, right? I think you got a problem with. I mean, like permasalahan utama ketika mengajar when you teach your student here. So, what's like, it's like you give the good method for them or what? Okay. So as I told you, kalau saya ngajar itu udah dari 2010 ya, means 13 tahun ya. And pertanyaan yang selalu muncul, pasti kan kalau ngobrol di awal sebelum pembelajaran ngobrol dulu gitu. Bahasa Inggris sulit sekali, susah sekali. Terus gimana biar kita bisa bahasa Inggris gitu? Jawabannya selalu sama, praktis gitu. You need to practice yourself gitu. Sesimpel saya makan gitu ya. In English we say it I eat. Ya dipraktekkan gitu. Harus banget gitu. I eat. Kamu lagi duduk, I sit. Kamu lagi jalan, I walk. Itu emang harus banget gitu, harus banget diucapkan. Kenapa diucapkan? Biar kita terbiasa. Dan yang kedua, sering banget, Mister, saya itu tahu kalau orang ngomong bahasa Inggris, tapi susah banget nih. Kalau mau ngomong balik, apa membalasnya gitu ya. Mau ngomong itu kayak ada yang ganjel gitu. Itu problem banget buat beberapa mahasiswa saya di kelas dan itu sering banget diomongin ke saya gitu. Nah, di samping kita sering dengerin, kalau musik kan sering bahasa Inggrisan juga, mungkin nonton film, podcast, itu kan sering masuk, database kita banyak, tahu di otak. Tapi ketika kita mau ngomong dan kita nggak pernah ngomong, that is the problem gitu ya. Saya selalu bilang ke anak-anak saya itu, the problemnya itu karena mouth-nya kalian itu, mulutnya kalian itu nggak terbiasa aja. That is the problem gitu. Kalau sudah terbiasa, I take a bath, I drink water gitu ya. Water. English, British, right? Terus kan sudah terbiasa gitu. Yang nggak tahu water jadi water karena kita ngobrolnya seperti itu, kita jadi bisa. Sometimes kendalanya di situ. Kalau ketiga itu ini mindset tadi itu. Jadi mereka kurang motivasi. Memang ya saya nggak bisa langsung jebret memotivasi mereka untuk bisa bahasa Inggris. Kalian harus bisa. Nah itu kan nggak segampang itu membalikan motivasi orang lain gitu ya. Kadang kalau mereka sudah benar-benar kepengen banget something they want to reach gitu ya. Misalnya mereka mau S2 dan S2 harus banget bahasa Inggris gitu ya. Atau misalnya scholarship gitu di luar gitu. Mereka akan dengan semangat itu pasti belajar bahasa Inggrisnya. Jadi memang balik lagi ke motivasi ke mereka sendiri. Even sebenarnya gini ya. Setelah waktu itu saya S1, kemudian lulus S1, kemudian banyak dari teman-teman saya itu yang nyari saya lagi gitu. Mereka mau di multinasional, mau kerja di sana. Mereka mau daftar keluar, mereka mau intinya kerja di BUMN dan lain-lain lah. Kebanyakan requirement salah satunya bahasa Inggris gitu. Dan mereka baru bilang, aku nyesel sih kenapa aku nggak belajar bahasa Inggris dari awal-awal, dari dulu-dulu gitu. Makanya mereka baru nyari lagi karena mereka mau kerja gitu. Means kalau mereka mencari pekerjaan, ada requirement bahasa Inggris salah satunya. Terus mau ngapain? Ya lu harus belajar gitu. Harus banget belajar bahasa Inggris. Mentalnya itu harus kalau nggak bisa, ya aku belajar kan gitu. Aku nggak bisa, aku belajar. Sama juga beberapa dari mereka. Nah, nowadays teman-teman saya yang sudah kerja di Jakarta pun di perusahaan-perusahaan besar, Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain,
mereka mau meningkatkan gitu. Sekarang klien-klien saya adalah teman-teman programmer saya. Mereka itu ngerasa, di sini gaji cuma 15 juta doang, 20 juta doang gitu di Jakarta. Buat mereka dengan kerjaan yang seperti itu kayaknya udah, gue pengen lebih gitu. Pengen lebih ngambilnya proyek yang dari Singapura, dari Malaysia, dari luar negeri lainnya gitu ya. Terus mereka speakingnya itu pas lagi wawancara itu kesusahan gitu. Akhirnya mereka balik lagi, and nowadays mereka jadi klien saya. Kita biasanya belajar online hanya untuk speaking sejam 2 jam kayak gitu, ya, untuk melancarkan saja gitu. Means apa? Walaupun mereka sudah di tingkat yang seperti itu, ketika mereka mau naik gitu ya, salah satunya harus dengan bahasa Inggris juga gitu. Kalau mereka memang mau yang apa namanya ya, meningkatkan gitu ya, ke level yang lebih tinggi lagi dalam pekerjaan mereka gitu. Artinya ya, it is needed nowadays, even untuk apalagi mahasiswa yang belum bekerja, sorry to say gitu ya, yang buat sudah bekerja pun mereka pengen meningkatkan, they have to speak English gitu. That's So right. yeah, that's some experience. Ini lebih ngobrolin banyak pengalaman yang saya dapatkan It's aja okay, gitu sir. ya. I got a lot of knowledge from you. Oke. Tapi yeah, that's right. That's one of the, you say English is really important too. And also Amikom itself menjadikan sertifikasi bahasa Inggris juga buat syarat kelulusan mahasiswa. Iya. Nah, apakah itu bisa menjadi bekal buat mahasiswa ke depannya? Well, dengan adanya sertifikat kan pastinya ketika kita mendaftar di mana ada requirement sertifikat bahasa Inggris, kita punya dari kampus sendiri. Walaupun let's say dari kampus sendiri, dari kampusnya kita sudah ada sertifikasi bahasa Inggris kalau dia lulus gitu. Nah, sometimes kalau saya bilang ada kelemahan karena beberapa requirement itu mengharuskan TOEFL or IELTS or TOEFL gitulah. Dan kita masih sertifikat bahasa Inggris yang umum saja. Nah, biasanya ketika sertifikasi itu kita ajarin untuk persiapan di dunia kerja. Kalau persiapan di dunia kerja, it is absolutely wawancara dulu. Nah, kalau sertifikasi bahasa Inggris di Amikom, saya kira masih lebih ke situnya gitu. How you face dengan interviewer gitu ya. Ketika ada interviewer yang dari bahasa Inggris, kamu bisa menghadapi to speak English gitu. Nah, sertifikat yang ada itu di Amikom seperti itu. Jadi belum bisa dibilang selevel IELTS atau TOEFL gitu ya. Masih dalam bentuk sertifikat aja gitu. But it is good buat saya. Karena apa? Paling tidak memberikan persiapan kepada mahasiswa agar bisa bicara bahasa Inggris ketika di dunia kerja. Itu niatnya emang seperti itu gitu. Wow, that's a lot, sir. Yeah. Thank you so much, sir, for your explanation, Thank you. for your giving us as your experience, and you want to come here as a guest today. Nice to know you more. Jadi kesimpulannya memang bahasa Inggris itu benar-benar urgent banget, apalagi buat mahasiswa. Betul. Dan sangatlah penting. Betul. Dan banyak yang bilang bahasa Inggris sulit itu sebenarnya cuman ya karena mindset juga mindset blocknya kalau memang kita ada kemauan, ada motivasi yang harus kita gapai yang tadi Mister bilang, pasti kita bisa menguasainya kan. Apalagi orang Indonesia, like you said, sir, bahasa Indonesia itu sebenarnya gampang buat menguasai bahasa-bahasa lain ya. Orang Indonesia gampang. Iya, mulutnya itu emang udah digampangkan sama yang kasih hidup gitu. Jadi easy aja gitu. Kalau mau bahasa apapun, contoh Vikinaki Rusia. It's like flexible for us to speak. Sangat fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya susah, kalian sendiri yang mentalnya bilang English is susah gitu. Easy guys. Easy. English is easy guys. If I tell I have class 2 easy, yes, easy peasy lemon squeezy. Easy peasy lemon squeezy. It's in your class okay. English is easy peasy lemon squeezy. Okay. I will do like that. That's nice. Yeah, exactly. Okay.
Udah nggak kerasa juga, sudah di penghujung acara. Oh iya ya, oke. Wah, nggak kerasa ini. I wish perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, rabbal alamin. Dan apabila saya ada kesalahan dalam bertanya atau dalam penyampaiannya kurang jelas, kurang berkenan, saya mohon maaf. Ya, saya juga mungkin ada kata-kata yang kurang baik gitu ya, tolong disensor sama editor. Oke ya, saya minta maaf gitu kalau ada kata yang nggak berkenan gitu. Thank you, sir. Thank you so much. Today is a good day. We learned that if we can speak English with fluency and confidence, we can increase our chance for especially getting a job and wider our access to knowledge. I'm Dimas, as presenter, mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Kami undur diri. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.